Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita sekalian. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat, keluarga serta kita sekalian sebagai umatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sholat isya dan tarawih yang dimuliakan Allah. Sebelum kita mulai pelaksanaan selama dan sholat tarawih, ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan mewakili untuk pengurus Masjid Al-Amin. Pertama, kami sampaikan tentang penerimaan kotak amal sholat tarawih. Saldo awal hari kemarin Rp24.185.000. Penerimaan dari kotak amal sholat tarawih hari kemarin, hari Ahad tanggal 15 April 2023 Masehi atau 26 Ramadan 1444 Hijriah, yaitu sebesar Rp1.000.000. Pengeluaran sebesar Rp510.000. Saldo per malam ini Rp25.185.000. Terima kasih kami ucapkan kepada para pemberi infak dari sedekah. Semoga amal ibadah Bapak Ibu sekalian mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya kami sampaikan bahwa pada malam ini yang bertindak sebagai penceramah dan imam sholat tarawih adalah Ustadz M. Soleh SAG dari Al-Amin. Alhamdulillah, beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Marilah kita mulai rangkaian ibadah tarawih kita. Untuk itu, kepada Ustadz M. Soleh SAG berkenan kiranya untuk memulai ceramahnya. Demikianlah pengumuman yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. 12 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Salam balik dan awal patuh. Memang ya cuma patuh dulu. Boleh Pak patuh Pak? Boleh. Hari Senin, hari Jumat. Hari Senin, hari Jumat, minum madu dipakai obat. Dunia akhirat takkan selamat kecuali minta ampun dan bertobat. Materinya itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Cirebon, pergi ke Cirebon sama si Ayang. Jangan lupa membeli obat. Sayang seribu sayang. Salamnya belum obat. Ya, ini maksudnya biar gak tidur gitu. Malam 27 biar tambah semangat. Insya Allah tutupnya gak lama. Sekali lagi boleh Bapak? Salamnya maksudnya gitu. Bu, Ibu, ya. Jawab salam saya Bu, insya Allah saya doakan. Bu, mohon maaf ayah saya doain buat ibu aja nih. Bapak nggak usah.
Bu, jawab salam saya dulu ya. Ya. Nasi ulam, nasi uduk. Pergi ke Sukabumi sambil main layang-layang. Yang dia salam saya, mudah-mudahan ibu suaminya makin sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalamun ala ibadihi alladziina astafa wa ba'du. Puji syukur kepada Allah, salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di malam ke-27 ini yang kumpul di Masjid Al-Amin, Bapak Ibu Saudara hadirin wal hadirat, kita semua mendapat berkah. Amin. Sekali lagi, mudah-mudahan kita berkumpul di Masjid Al-Amin ini semuanya mendapat berkah. Syukur-syukur bisa pergi ke Mekah, bisa tawaf di Ka'bah, syukur-syukur bisa bermalam di Mina dan Musdalifah, bisa sa'i antara Safa dan Marwah, bisa wukuf di Padang Arafah, insya Allah bisa berziarah ke makam Nabi di kota Madinah. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita rezeki yang melimpah, sehingga bisa beli rumah, beli tanah, beli mobil mewah, dan bisa menikah. Bagi Allah. Dan yang terpenting, mudah-mudahan kita yang hadir malam hari ini semuanya mati dalam keadaan husnul khatimah, masih surga jannatul ma'wa. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, dalam agama kita diajarkan ketika mengerjakan segala macam pekerjaan itu harus hati-hati dan penuh pertimbangan. Betul. Dalam kata Arab dikatakan fitta'an salamah wa fil adalatin nadamah. Di dalam kehati-hatian adalah keselamatan, dan di dalam ketergesa-gesaan ada penyesalan. Tapi Bapak Ibu, dalam agama Islam ini memang harus ada ajaran yang memang diajarkan dalam agama kita ini perlu digesa-gesakan gitu, dan perlu segera dilaksanakan dengan seksama. Kurang lebih ada 5 yang saya sampaikan. Yang pertama, yang perlu digesa-gesakan, yang harus diburu-burukan adalah ketika ada orang yang meninggal dunia. Ketika menguburkan jenazah itu harus disegerakan, harus diburu-buruin gitu. Kenapa? Karena orang yang meninggal itu ingin melihat amalnya nanti di akhirat, apakah dia masuk surga atau masuk neraka, yang baik atau yang buruk gitu, yang didapatkan orang-orang itu. Bahkan dalam agama kita ini, orang yang meninggal itu baiknya dia dikuburkan di tempat di mana dia meninggal. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah, wafat di Madinah, dimakamkannya di kota Madinah. Artinya Islam tidak memberatkan umat. Yang kedua, Bapak Ibu, kalau punya anak gadis atau anak laki-laki yang sudah memang dianggap pernikahan, sudah ada jodohnya pengen nikah, segera dinikahkan. Harus diburu-buruin gitu. Apalagi zaman sekarang kalau punya anak perempuan udah waktunya nikah, belum nikah, udah ada jodoh, tapi tunda-tunda, khawatir anak perempuan kita kawin sendiri gitu. Nauzubillah kan. Yang ketiga yang harus diburu-burukan adalah kalau kita punya hutang. Ketika punya uang, bayar hutang, maka disegerakan, nggak boleh ditunda-tunda. Besok aja, lusa aja gitu. Khawatir uang kita habis, hutang tinggal hutang gitu. Maka harus segera dilunasi. Yang keempat adalah ketika ada musafir datang ke rumah kita, maka segera sediakan jamuan untuk musafir itu. Dan yang terakhir, taubat. Jadi ketika kita punya salah kepada Allah, maka segera bertaubat. Nah ini materi kita, masalah taubat. Taubat berasal dari bahasa Arab. Taba, yatubu, isim masdarnya taubatan. Sinonim dengan roja'a, yarji'u, ada, ya'udu, ulang dan kembali. Artinya apa? Orang yang tobat
dia kembali dari jalan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin selama hidupnya pernah melakukan atau melanggar larangan-larangan Allah. Larangan Allah malah dikerjakan, perintahnya malah diabaikan. Maka pada saat ini, apalagi alhamdulillah masuk Ramadan sudah menjelang akhir, maka di bulan Ramadan ini dia tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Dia tinggalkan larangan Allah, lalu dia laksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, yang namanya manusia memang nggak terlepas daripada salah dan dosa. Namanya juga manusia, bukan malaikat. Al-insan lahul khata' wa nisyan. Manusia itu kalau nggak salah ya lupa, kalau nggak lupa ya salah, dosa ya. Jadi manusia seperti itu. Makanya kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk segera bertobat ketika kita punya salah, punya dosa. Kata Rasulullah SAW, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'innya at-tawwabun. Tiap-tiap manusia itu punya dosa. Setiap bani Adam punya dosa. Dan sebaik-baik yang punya dosa itu, maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya orang yang baik itu, Pak, bukan orang yang tidak punya dosa. Bukan berarti orang yang taat, bahkan mohon maaf, dapat ditelawak takut lalu dosanya sama sekali tidak ada. Kayak lagi kita punya akal, punya nafsu, pasti ada dosa. Kecuali malaikat dan para nabi. Orang yang baik adalah, atau orang yang benar adalah orang yang ketika dia berbuat salah, berbuat dosa, lalu dia sadar, maka segera dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sejalan dengan firman Allah surat Al-Imran ayat 135. Bismillahirrahmanirrahim. Waladina idza fa'alu fahisatan. Dan orang-orang yang apabila mereka melakukan perbuatan dosa, perbuatan keji, ya, fahisatan, au zalamu anfusahum, dan mereka menzalimi diri mereka sendiri. Zakarullah, segera ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fastaghfiru, maka minta ampunlah kepada Allah lidzunubi, terhadap dosa-dosa mereka. Ada cerita Bapak. Di zaman Rasulullah SAW ada seorang perempuan pakai cadar di waktu Isya bertemu dengan Abu Hurairah. Lalu perempuan tadi minta fatwa kepada Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah, saya minta pendapatmu. Kenapa? Saya pernah melakukan perbuatan dosa, dan dosa yang saya kerjakan dosa besar. Apa itu? Saya telah berzina. Terus saya hamil. Setelah hamil, anak saya melahirkan, lalu anak itu saya bunuh. Kejauh ya, saya itu mati. Lahir langsung dibunuh, tapi lebih saya jawab sekarang kayaknya ya. Ya, belum lahir udah dibunuh. Karena sering makan es cendol pakai kelapa. Protein dulu, karena malu, akhirnya belum waktunya melahirkan dibunuh. Ini lebih sadis, namanya jahiliyah modern di masyarakat. Maka kata Abu Hurairah, waduh, dosanya gede banget. Maaf, dosamu tidak, tobatmu tidak akan diampuni kalau seandainya kamu tobat. Jerit Pak orang itu. Perempuan tadi jerit sekejap-kejaknya pingsan. Setelah pingsan, dia siuman, pulang. Lalu Abu Hurairah setelah mengeluarkan fatwa sambil berpikir, kan ada Rasulullah, kenapa berani banget saya berbuat fatwa? Langsung datang ke rumah Rasulullah SAW. Tanya, ya Rasul, tadi ada wanita bla-bla tadi seperti itu, lalu saya membuat fatwa seperti itu. Apa jawab Rasul? Abu Hurairah, maaf, ucapanmu itu tidak benar. Ucapanmu itu salah. Padahal Allah telah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 8-70. Ini kalau saya tulis panjang, saya tulis artinya aja nih. Ya, bukan ini sering dibaca oleh ulama kita. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan demikian itu niscaya dia mendapat balasan dosanya
yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina, kecuali ila man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubadilullahu sayiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka kejahatan mereka diganti dengan kebajikan, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Setelah mendengar seperti ini, Abu Hurairah karena merasa berdosa dan bersalah, dia datengin mencari wanita tadi dari pagi siang ketemu malam-malam, lalu mengatakan, wahai wanita, kalau kamu tobat kepada Allah dengan tobat nasuha, insya Allah dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wanita itu sekiranya jerit lagi dong. Jerit, lalu setelah itu dia mengatakan kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, kebun yang saya punya maka saya akan jual, akan saya sedekahkan kepada orang fakir miskin. Saking gembiranya Pak, bahwa tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya ketika kita melakukan suatu perbuatan dosa dan kita sadar bahwa itu adalah dosa, bahkan di hari apa ya, penceramah kita pernah mengatakan definisi dosa. Maha kafisodrika au karita ayatoleh alaihin nas. Jadi yang namanya dosa adalah ketika kita melihat sesuatu, hati kita bergetar, hati kita berdegup gitu. Nah, itu dosa. Ya, remaja-remaja, hadirin mahasiswa, itu dosa. Terus wakarita ayatoleh alaihin nas, dan kita malu kalau seandainya perbuatan kita itu diketahui oleh orang. Nah, itu namanya dosa. Ya, kalau seandainya kita misalnya mabuk, judi, zina dan sebagainya, bunuh orang, terus nggak bergetar, berarti hatinya udah mati, udah banyak titik-titik hitam di situ. Hadirin wal hadirat jamaah yang Allah SWT dari 5 meter pasti makan. Supaya sempurna tobat kita, ada 7 yang saya catat. Ya, mungkin bapak-bapak sudah tahu semua. Saya bacakan yang pertama, menyesal terhadap dosa yang kita lakukan. Menyesal. Jadi kalau ada orang yang masih mudanya dulu gitu ya, atau kita pernah mabuk, pernah main judi dan lain sebagainya, pernah berbuat maksiat, lalu sekarang kita tobat, menyesal, tapi jangan sampai kita ngomong ke orang, wah saya dulu pernah berbuat maksiat. Apa maksiatnya? Mabuk misalnya gitu, atau judi. Tapi itu saya puas banget gitu dulu. Tapi sekarang saya menyesal. Ini mohon maaf, kata-kata seperti ini kurang tepat gitu. Kalau emang menyesal ya menyesal. Gak ada bilang orang berbuat dosa puas gitu. Ya, ada yang seperti itu. Puas berbuat dosa. Yang kedua, berniat tidak akan mengulangi lagi. Kalau seandainya udah menyesal mengulangi lagi, mabuk, terus temennya ngajak mabuk, bilang saya udah tobat. Benar nih tobat nih, benar. Gimana kalau gue bayarin? Ini yang keras gue bayarin. Nah, gue pikir-pikir dulu dah kalau bayarin. Nah, kalau begini berarti tobatnya agak benar. Ya, kalau kata orang tobat sambal gitu. Ya, 3 pedas, wah nggak bakal makan cabai lagi nih. Tapi ketika beberapa hari lagi makan lagi, itu nggak benar. Yang ketiga, meninggalkan perbuatan jahat untuk selama-lamanya. Udah talak 3 ya udah. Mabuk talak 3, judi talak 3, maksiat kemarin talak 3 gitu. Kalau memang benar-benar ini nasihatnya buat saya Pak. Ya, nasihatnya buat saya punya ya. Talak 3 semua. Jangan sampai diulangi lagi perbuatan itu kalau memang kita benar-benar tobat. Pokoknya selama hayat masih di kandung badan, ya, kita masih di panjang umur, ketika kita bertaubat minta ampun kepada Allah, insya Allah Allah mengampuni. Bahkan dalam sebuah hadis, kalau seandainya dosa kita sampai menyentuh langit, masya Allah, menyentuh langit dosa kita besar banget gitu. Tapi umur masih ada. Terus kita minta ampun kepada Allah, insya Allah Allah akan diampuni dosa kita. Tapi yang jadi masalah, kalau kita berbuat dosa, maksiat lagi, berbuat dosa, maksiat lagi, khawatir belum sempatnya kita minta maaf, bertobat sama Allah, umur kita nyampe. Saya masih ingat waktu Ustaz Anif di sini menyampaikan, ada seorang pemuda tinggal sejengkal lagi Pak, mati di surga, sejengkal lagi gitu. Paginya dia jaga puncak namanya. Di sana juga di sini. Nggak taunya Pak, zuhur, sakratul maut dan
meninggal dunia dalam keadaan suul khatimah. Padahal tinggal sebentar lagi dia akan menyusul. Ini yang kita tidak tahu. Kapan kita akan mati, tempatnya di mana, kita tidak tahu. Dan umur berapa kita akan meninggal dunia. Yang keempat, menunaikan fardu dan kewajiban dan meminta halal kepada yang lawan kita. Jadi kalau kita punya dosa sama orang lain, apalagi yang menyangkut hak adamiyin, maka segera minta maaf. Kembali itu, kalau kita pernah mencuri hartanya dia, minta maaf. Masalah dia minta memaafkan atau enggak, ya itu urusan dia. Yang penting sudah minta maaf kepadanya. Jangan sampai nanti ada orang di hari kiamat karena kita suka menjolimi orang, sering ngatain orang, sering mukul orang, sering macam-macam gitu ya, nyelakin hati orang gitu. Terus di akhirat kita diminta pertanggungjawabannya, akhirnya pahala kita diberikan kepada orang yang pernah kita zalimi. Ini yang kita kenal dalam namanya at-taghlub dan mukis, orang yang bangkrut atau orang yang kaya. Yang berikutnya terakhir banyak nih Pak, udah di belakang, memperbanyak istighfar. Ikuli dain dawaun wa inna likuli dain dawaun wa da'u zunubi al-istighfar. Jadi tiap-tiap penyakit itu ada obatnya, dan obat dosa itu yang paling bagus adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir malam hari ini setelah kita tobat masuk bulan Ramadan, karena Allah sayang sama kita Pak. Yang pernah kita dengar ceramah-ceramah yang di sini malam-malam, kalau masih sayang pada kita masih dengan umur, masih beri kesempatan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan taubat kita terus sampai menjelang Ramadan tahun depan. Mudah-mudahan ya. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi mudah-mudahan kita semua yang ada di sini Allah berikan taufik hidayah, Allah bukan iman Islam kita sehingga kita bisa mempertahankan nilai-nilai puasa kita pada 11 bulan yang akan datang. Kalau ada bambu berbelah jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon jangan disimpan dalam hati. Mohon maaf, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf imamnya sesuai dengan namanya Pak Imam. Terima kasih.